Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi, kita akan belajar tentang cermin. Persamaan cermin ada dua, kemarin cermin cekung, sekarang cermin cekung. Let's go. Yap, refresh yang kemarin ya. Tentang cermin cekung. Oke. Nah, cermin cekung nih contohnya nih, kaca yang seperti ini nih kalau kalian punya di rumah ya. Kalau ini kalian melihat dengan mata kalian posisinya di sini, maka ada ruang satu kalau kalian ingat antara pusat cermin si O kemarin tuh, ya enggak? Si O, terus ada ruang 2, ada ruang 3. Oke. Terus si ruang 1 itu antara O dan F. Antara R dan F, nama linear R itu adalah M kalau kalian ingat. Oke. Kalau di sini jaraknya 5 cm, maka ini juga 5 cm. Gitu ya. Atau dengan kata lain dari M ke O atau dari R ke O panjangnya 10 cm. Lebih dari titik M atau titik R namanya ruang 3, kemudian di belakang cermin yang kemarin ini belakang, ini ruang 4, yang ini di depan. Seperti itu. Ini adalah cermin cekung. Lihat posisinya. Cekung. Ini mata, berarti benda bisa ditaruh di ruang 1, 2, dan 3. Ya. Sementara yang akan kita pelajari sekarang adalah cermin cembung. Contohnya ini adalah kaca rambu jalan lalu lintas tuh yang kalau di TikTok rame, orang-orang pada coba neken gitu kan, terus jadi penyok gitu. Mungkin kalian ingat. Nah, cermin cembung ini posisinya kalau ini mata kita, lihat, dia cembung. Kalau tadi cekung kayak gini, begitu ya. Nah, kalau ini cembung. Kayak gini posisinya. Ini mata kita, sementara yang di depan cermin ini namanya ruang 4. Benda cuma bisa di ruang 4. Otomatis kalau kalian ingat kaidah jumlah ruangan yang harusnya 5, gitu kan. Kalau benda di ruang 4, maka bayangannya pasti di ruang 1 supaya totalnya jadi 5. Jadi seluruh benda di ruangan di cermin cembung akan jatuh bayangannya di ruang 1 karena benda cuma bisa ditaruh di ruangan 4, otomatis bayangan ada di ruangan 1 kalau mengikuti kaidah angka 5 totalnya, sehingga sifat bayangannya dari angka 4 ke 1 kan tambah kecil, otomatis diperkecil. Terus jangan lupa ini kan bagian depan yang ada mata kita. Ini bagian belakang cermin. Karena posisinya di belakang cermin, berarti sifatnya kemarin apa kalau di belakang jatuhnya? Maya. Temannya Maya apa? Tegak. Ingat aja si Maya tuh kalau berdiri tegak gitu ya. Jadi temannya Maya pasti selalu tegak. Itu sifat bayangannya. Nggak ada sifat bayangan yang lain di cermin cembung, cuma ini. Ya. Jadi mau ukuran berapapun akan selalu sifatnya 1, hanya ini doang. Seperti itu. Dan bayangan akan selalu ada di ruang 1. Ini titik F sama ini titik R atau titik M sama ya, nama lainnya aja. Sekarang kita lihat rumusnya. Ini dia rumus yang dipakai, masih sama 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S. Ini S aksen ya. Terus ini bedanya sama cermin cekung, kemarin F-nya positif, kalau di sini F-nya negatif. Ini cermin cembung. Kalau kemarin cermin cekung, si cekung itu rumusnya 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Nah, tapi kalau di cermin cembung, ingat F-nya selalu negatif. Nanti akan tambah paham kalau misalnya kita udah ngerjain soal. Ya. Jangan lupa S aksen itu adalah jarak bayangan terhadap cermin cembung. S aksen nih ada S kutip 1, kalau S doang itu jarak benda. Terus perbesaran, kemarin pada nanya, Bu, rumus perbesaran bayangan apa? Sebenarnya ada di video kedua. Mungkin kalian nggak nonton video keduanya, jadi nggak bisa ya. Oke, nah tapi nggak apa-apa. Kali ini Bu gabung. Rumus perbesaran M. Ini dari kata-kata magnification. Nah, artinya itu perbesaran. Rumusnya sama, harga mutlak. Nah, kemarin Ibu bilang ada pagar. Harga mutlak H aksen per H. H itu dari bahasa Inggris, H-I-G-H-T, height, nah, artinya tinggi. Ketinggian benda, bayangan per ketinggian benda. Yang ada aksen pokoknya punya bayangan yang ada kutipnya. Kalau kita nggak punya data ketinggian, kita pakai data jarak. Jarak bayangan
per jarak benda. Ini ada negatif di sini, tapi karena kita pakai tanda pagar nih atau harga mutlak, maka hasilnya akan selalu jadi positif berapapun itu. Misalnya hasilnya hitungannya min 10. Nah, ini akan jadi positif ya 10. Itu ya, seperti itu. Ini rumus perbesaran bayangannya. Lanjut, kita ke contoh soal. Oke, ini sifat bayangan yang tadi. Cuma ada satu jenis, mayat tegak diperkecil, letaknya di belakang cermin, selalu di ruang 1, karena ini ruang 4. Ini mata kita di sini. Ya, kalau ini cermin lalu lintas tuh yang suka di pertigaan, tikungan maut, nah itu ya. Contoh soal, mari kita kerjakan. Benda ditempatkan 5 cm di depan cermin cembung. Kalau kita gambar gini ya. Ingat, cermin cembung, ini mata kita nih, nah, mata kita, ini ruangan ke-4, 5 cm di depan cermin cembung, berarti di sini nih, ini 5 cm, ini adalah S, karena benda bukan S aksen ya. Terus panjang fokus 10, berarti di sini ada F, habis F ada M ya, atau R. Ini panjangnya 10 cm, berarti kalau dari sini ke sini kita mau M, berarti M itu 20 cm gitu ya, sekedar info tambahan aja. Di mana bayangan benda? Oke. Ini kan diketahui ya. Kalau kalian nggak mau nulis diketahui, sebenarnya kalau kalian gambar itu juga mewakili kalau kalian nulis informasi yang diketahui, seperti itu. Oke. Bayangan benda, ditanya di mana bayangan benda? Yang pertama bayangan benda nyata atau maya. Nah, sifat ya berarti bayangan benda. Terus ditanya perbesaran M. Kita jawab. Gampang banget. Di mana bayangan benda? Kalau bendanya di ruangan 4, pasti bayangannya di ruangan 1. Ingat kaidah nomor 5. Bayangan di ruang 1. Ini semuanya pokoknya jawabannya cuma begini kalau di cermin cembung. Nyata atau tegak, nyata atau maya. Ingat aja, ini kan mata kita. Sebelah sini depan, sebelah sini belakang cermin. Kalau di belakang pasti sifatnya maya, kita nggak bisa lihat secara asli gitu ya. Nah, bayangannya sifatnya maya. Sifat bayangan maya. Temennya maya tegak atau terbalik? Ingat aja, maya kalau berdiri itu tegak. Berarti maya dan tegak. Diperbesar atau diperkecil? Ya udah pasti diperkecil. Kalau ditanya berapa kali diperkecilnya, baru kita hitung. Kebetulan ditanya M-nya berapa di sini. Yuk kita hitung M-nya. Rumus M, di sini adakah data ketinggian? Kan rumusnya kan H aksen per H atau boleh juga S aksen per S. Nggak ada kan H-nya, berarti kita pakai rumus yang ini. M sama dengan S aksen per S. Tapi kita belum punya S aksen. Gimana caranya? Kita pakai rumus yang pertama. 1 per F sama dengan 1 per S tambah 1 per S. Aksen jangan lupa F-nya minus. Jadi seperti ini. 1 per F-nya berapa? 10. Sama dengan 1 per S. S-nya berapa? 5. Jangan lupa kasih minus. Tambah 1 per S aksen. Terus pindahin ruas. Ya, ini menjadi tanda panah ke sini. 1 per min 10 dikurangi 1/5 sama dengan 1 per S aksen. Ih, berantakan banget sini. Kita pindahin ke bawah ya. Nah, twing ke bawah sini. 1 per 10 minus lagi 1/5 sama dengan 1 per S aksen per 10 dong. Disamain penyebutnya ya, 10 sama 5 kenapa jadi 10? Disamain penyebutnya, cari KPK-nya. 10 dibagi 10, 1. 1 kali 1, 1. Minus 1. 10 bagi 5, 2. 2 kali 1, 2. Sama dengan 1 per S aksen. Min 1, min 2. Berarti min 3 per 10 sama dengan 1 per S aksen. Berarti S aksennya berapa? Dibalik dong. S aksen sama dengan dibalik. 10 per 3 minus 10 per 3 sama dengan minus 3,3. Berarti S aksen adalah minus 3,3 per, boleh juga tadi kan dikasih minus, itu maksudnya karena emang selalu hasilnya minus biasanya. Per S, S-nya berapa di sini? S-nya 5.
berarti sekitar 0,66 ya, minus. Karena ini pakai harga mutlak, pakai pagar, otomatis ya hasilnya selalu positif. Meskipun ini 6, ini cuma sebagai simbol doang. Artinya itu bendanya itu diperkecil 0,6 kali. Gitu ya, kali. Nah, informasi. Diperkecil 0,66 kali. Nggak nulis minus pun nggak masalah. Ya, karena ini sudah harga mutlak. Seperti itu. Nah, nanti kalian coba ada satu soal dari Ibu di GCR ya. Dan seperti biasa dikumpulkan dengan difoto di GCR. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami ya semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.